kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, ada nggak yang masih ingat apa arti dari biologi? Ingat nggak? Biologi itu apa? Coba. Bio dan logos. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, benar. Beli ampun dulu buat Ida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ada yang sudah tahu apa itu metode ilmiah? Belum. Nah, seharusnya metode ilmiah ini kita belajar di laboratorium, akan tetapi waktu dan tempat yang kurang memadai, kita gunakan sebaiknya menggunakan tempat lain ya. Nah, metode ilmiah merupakan suatu prosedur urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah. Science project. Adapun orang yang melakukan penelitian disebut peneliti. Nah, jadi metode ilmiah itu merupakan suatu proyek untuk melakukan metode ilmiah. Nah, seorang yang melakukan penelitian itu disebut peneliti. Nah, bagus. Selanjutnya ada langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah itu yang pertama harus memilih masalah. Nah, kita kalau akan melakukan sebuah metode ilmiah atau eksperimen, kita harus memiliki inti masalahnya. Sedangkan inti masalahnya itu boleh berasal dari kehidupan sehari-hari kita atau dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Selanjutnya ada merumuskan masalah. Nah, masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Jadi kita tuh buat masalah. Nah, masalah itu, sebuah masalah yang kita pilih itu harus dapat kita uji dan dapat kita pecahkan. Nah, sedangkan sebuah permasalahan itu sebaiknya harus berupa pertanyaan yang jelas dan singkat. Contohnya adalah masalah yang ada tadi adalah menghasilkan sebuah pertanyaan, yaitu silakan dibaca. Apakah pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh sinar matahari? Salah satu permasalahan yang ada pada metode ilmiah yang kita pilih. Kemudian selanjutnya merumuskan hipotesis. Dari permasalahan yang ada, kita harus memiliki jawaban sementara dari pertanyaan ini. Kira-kira jawaban sementaranya apa? Iya. Pakai kalimat ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ada yang bisa jawab? Ya. Nah, jadi jawaban sementaranya adalah sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Jadi ini adalah jawaban sementara dari rumusan hipotesis yang kita dapatkan. Selanjutnya ada mengolah dan menganalisis data. Jadi data yang kita analisis itu
digunakan untuk memperlihatkan apakah bukti-bukti kita itu nyata, apakah bukti-bukti kita itu dapat mendorong kita tentang sebuah eksperimen itu benar atau tidak. Selanjutnya ada membuat kesimpulan. Selanjutnya ada melakukan eksperimen. Kembali ya. Sorry. Seharusnya melakukan eksperimen dulu ya. Nah, dari metode ini ya, inti utamanya adalah melakukan eksperimen. Dari pertanyaan ini adalah rumusan pokok atau metode pokoknya, yaitu melakukan eksperimen dengan menanam kacang hijau yang diletakkan pada dua tempat, yaitu di tempat yang terkena sinar matahari atau di tempat gelap. Nah, dari kedua perlakuan tersebut, mana pertumbuhan kacang hijau yang lebih cepat? Berarti yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Dari kedua perlakuan itu, mana sih kacang hijau yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat? Nah, lebih dulu. Kemudian selanjutnya mempublikasikan hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan kepada orang lain atau kepada sesama peneliti. Contohnya Deva melakukan penelitian, kemudian dia tuh ngasih tahu ke Ida, ini hasil penelitian yang sudah saya lakukan dan menghasilkan ini. Kemudian selanjutnya ada sifat variabel. Sifat variabel ada 3. Yang pertama yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Selanjutnya ada kecelakaan di laboratorium. Jika kita di laboratorium, kita harus punya keselamatan diri terlebih dahulu. Beberapa kecelakaan yang bisa terjadi di laboratorium, yang pertama ada peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat-alat dan bahan kimia yang digunakan saat praktikum. Nah, jadi kalau peserta praktikumnya kurang paham, kurang pengetahuan tentang alat dan bahan yang ada di praktikum, itu bisa menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Kemudian yang selanjutnya ada petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum itu kurang jelas, sehingga para praktikannya itu kurang berhati-hati menggunakan alat dan bahan di laboratorium. Selanjutnya ada pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru atau petugas laboratorium terhadap peserta praktikum. Jadi, pengawasan dan bimbingannya dari guru atau pembimbing praktikumnya itu kurang jelas, kurang pengawasan. Jadinya tuh praktikannya itu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, sehingga menyebabkan kecelakaan di laboratorium. Nah, di sini ada gambar yang menandakan simbol-simbol berbahaya dari laboratorium atau bahan-bahan yang ada di laboratorium. Yang pertama di situ ada gambar, ada simbol apa? Yang pertama dari ini ya, api. Nah, ini itu bisa menandakan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Mudah terbakar. Kemudian contoh bahan yang ada yang memiliki simbol tersebut, contoh bahannya apa, Mbak? Ada uap bromin, amonia, terus asam sulfat. Yang atas dulu ya, sorry. Alkohol, minyak tanah, parfum. Nah, jadi minyak tanah, parfum, dan alkohol itu bisa menyebabkan kebakaran. Yang kedua ada simbol yang sama tetapi memiliki arti berbahaya yang berbeda. Yaitu simbol yang kedua ini dapat menyebabkan iritasi berbahaya yang memiliki bau tajam dan sangat menyengat. Nah, dari simbol tersebut ada pada bahan apa, Mbak? Uap bromin, amonia, terus asam sulfat sama klorofol. Nah, oke. Yang selanjutnya ada gambar itu kayak bom meledak ya. Nah, ini bom yang ada gambar yang seperti bom meledak. Itu gambar yang sebelah
kiri ini menandakan bahwa bahan tersebut mudah meledak. nah itu berasal dari apa? Contoh bahannya Mbak. Campuran hidrogen dan Nah, oksigen. oke, jadi campuran hidrogen dan oksigen itu dapat menyebabkan ledakan. Jadi harus berhati-hati bila kita menggunakan campuran hidrogen dan Oksigen. Selanjutnya ada gambar seperti cairan terbuka. Nah, simbol tersebut menandakan bahwa bahan tersebut bersifat korosi. Nah, pada bahannya yaitu asam dan basa yang bersifat kuat. Nah, selanjutnya ada simbol yang kayak gambar kipas itu. Nah, itu artinya apa Mbak? Sebutin. Radioaktif. Nah, radioaktif yang terdapat pada bahan Uranium dan plutonium. Nah, selanjutnya ada kemudian ada simbol seperti tengkorak itu memiliki arti bahwa radioaktif. Oh, ini nih. Nah, itu terdapat pada bahan apa, Mbak? Uranium dan plutonium. Mungkin itu saja beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Ini kelompok A dan kelompok B ya. Waktunya 2 menit aja cukup. Cukup. Oke, silakan. Ini kok ada dua? Waktunya 1 menit lagi. Udah Bu. Udah. Oke, silakan maju dari kelompok A dan B. Perwakilan aja. Silakan Mbak Deba. Jalanin ke depan. Oke. Nah, simbol yang pertama itu ada iritasi atau berbahaya, berbau dan menyengat. Contohnya uap bromin, amonia, asam sulfat, klorofrom. Yang kedua itu mudah meledak. Mudah meledak, campurannya hidrogen dan oksigen. Udah, terima kasih. Jawabannya sama nggak? Sama. Oke, mungkin itu sudah ya. Kita sudah mengerjakan LKPD yang sudah saya persiapkan. Jadi, inti materi kita pada pagi hari, pada siang hari ini adalah, silakan, ada yang bisa jawab? Ibu, ya metode ilmiah adalah suatu prosedur prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah atau science project. Nah, oke, terima kasih Mbak Dea, ada hadiahnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dan metode apa aja Mbak? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Deva. Langkah-langkahnya yang pertama itu memilih masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima mengolah dan mengambil analisis data, yang keenam membuat kesimpulan, dan yang terakhir mempublikasikan hasil Terima penelitian. kasih, ada hadiahnya juga untuk Mbak Deva. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.